Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Mana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, baik jasmani kita maupun rohani kita. Dan Mister yakin kepada kalian semua, ya semoga kalian tetap istiqomah dalam ibadah kalian, mau baik yang sunnah maupun yang wajibnya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini, Mister akan sedikit membahas materi yang sebelumnya sudah kalian ketahui bersama dalam satu pekan terakhir kemarin, di mana materi kita pada kali ini membahas tentang sejarah. Ya, jadi dalam materi sejarah ini memang tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat kalau kita ingin belajarnya, kalau kita ingin mengetahuinya. Butuh waktu yang lama untuk mempelajari sejarah ini. Agar apa? Agar kita paham makna tujuan dari sejarah Islam yang dulu para sahabat dan tabi'ut-tabi'innya menjalankannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwasannya perkembangan ilmu pengetahuan itu telah terjadi pada masa Rasulullah. Nah, jadi ada 4 periode perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama kita lihat di sini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya bagaimana ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah dulu melalui sirah nabawiyahnya. Kemudian setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, ya, 4 sahabat mulia Nabi, yaitu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah masa Khulafa ar-Rasyidin lanjutkan lagi Daulah Bani Umayyah. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, setelah itu, setelah Daulah Bani Umayyah berakhir, lanjut kepada Daulah Bani Abbasiyah. Nah, inilah 4 masa bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, jadi sudah cukup lama ilmu pengetahuan itu berkembang dari masa Rasulullah sampai terakhir Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada Daulah Bani Umayyah. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas secara bersama-sama. Selain bisa menerangkan, kalian juga bisa baca di buku paket kalian yang bertemakan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selain itu, kalian juga bisa melihat referensi-referensi lain baik dari buku-buku sejarah ataupun dari internet yang kemarin Mister sudah kasih linknya. Silahkan kalian baca-baca agar wawasan kalian bisa bertambah luas. Nah, di sini kita lihat ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, sejarah awal berdirinya. Jadi kita akan tahu bagaimana sejarah awal berdiri dari Bani Umayyah itu. Bagaimana proses ketika dari masa terakhir Khulafa ar-Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib berpindah kepada Daulah Bani Umayyah. Kemudian di sini ada periode kekuasaan. Kita akan tahu bagaimana periode kekuasaan pada masa Bani Umayyah tersebut.
Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuannya. Kita akan tahu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu sebab berakhirnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dan berpindah tangan atau berpindah kekuasaan ke Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di sini kita lihat sejarah awal berdirinya. Nah, yang pertama, Daulah Bani Umayyah ini didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, sini setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib wafat, kekuasaan dipindahkan kepada keturunannya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah masa Ali bin Abi Thalib ini, kemudian kekuasaan ini dipindah tangankan ke anaknya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Hasan menerima kekuasaannya tersebut, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini tidak siap untuk mengelola pemerintahan saat itu. Ya, akhirnya diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemudian yang terakhir ini, tujuan lain dari penyerahan kekuasaan itu adalah mendamaikan dan mempersatukan seluruh golongan umat muslim yang sempat terpecah-pecah. Nah, itu adalah simbol awal, ya, sejarah awal dari berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nah, kita lihat di sini masuk kepada Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus ini berdiri selama 90 tahun kurang lebih. Nah, jadi hampir seabad, ya, cukup lama. Dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau dalam hitungan Masehinya yaitu 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, kurang lebih selama 90 tahun lamanya. Kemudian pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, tadi ya, setelah Hasan bin Ali ini menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini jadi pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah ini selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama dalam Daulah Umayyah ini. Nah, kemudian Damaskus ini, ya, karena kita sedang membahas pertama di Damaskus ini menjadi ibu kota Suriah pada saat ini, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada periode kekuasaan pada saat masa kekuasaan di Damaskus, ya. Periode pertama yaitu kekuatan. Nah, di sini kita lihat kekuatan ada dua periode, ya. Periode kekuatan pertama dan nanti akan ada periode kekuatan kedua. Setelah periode kekuatan pertama, yang kedua yaitu periode fitnah. Kemudian ada periode kekuatan kedua dan yang terakhir yaitu periode kemunduran sampai akhirnya di Damaskus ini, ya, pindah tangan kepada Daulah Bani Abbasiyah. Kita masuk pertama yaitu periode kekuatan 1. Daulah Umayyah dibangun dan diperkuat pondasinya pada masa pemerintahan dua khalifah. Nah, nanti di sini kalian akan mengetahui khalifahnya siapa-siapa saja sih. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini. Yakni pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama dan anaknya Yazid bin Muawiyah, yaitu khalifah yang kedua. Proses tersebut berlangsung dari tahun 41 Hijriah sampai 64 Hijriah. Ini menjadi periode kekuatan yang pertama melalui dua khalifah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. Kemudian periode yang kedua yaitu periode fitnah, berlangsung antara tahun 64 Hijriah sampai 86 Hijriah, yakni pada masa khalifah. Nah, di sini ada 4 khalifah pada saat itu. Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, dan Abdullah bin Marwan. Maaf, ada 3 khalifah, ya. Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, dan Abdul Malik bin Marwan.
Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan peperangan sesama umat Islam. Nah, setelah masa periode fitnah ini, ya, kemudian muncul lagi periode kekuatan. Nah, disinilah kemudian berkembang lagi, ya, mulai maju lagi. Sama halnya dengan periode Muawiyah dan Yazid, berlangsung antara tahun 86 Hijriah sampai 125 Hijriah. Ini cukup lama, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Nah, ini pada khalifah-khalifah ini melalui kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, ya, karena timbul ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu periode kemunduran. Nah, periode kemunduran ini hingga jatuhnya Khalifah Bani Umayyah terjadi antara tahun 125 Hijriah hingga 132 Hijriah. Pada masa ini banyak terdapat khalifah dalam satu negara. Nah, untuk selebihnya bisa kalian baca di buku-buku sejarah mengenai Daulah Bani Umayyah, di buku kalian atau di buku sejarah-sejarah lainnya. Nah, di sini kita lihat. Sini terdapat khalifah-khalifah Bani Umayyah. Nah, di buku kalian juga terdapat lengkap tahun-tahunnya selama khalifah-khalifah ini menjabat sebagai pemimpin pada saat itu. Nah, ini yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, Marwan bin Muhammad. Ini adalah 14 khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, setelah itu, ya perlu kalian ketahui, setelah masa terakhirnya yaitu periode kemunduran Daulah Bani Umayyah di Damaskus, nah, kemudian ada salah satu penerus pada saat itu, ya, yang berhasil meloloskan diri ke Andalusia. Nah, makanya setelah periode Daulah Bani Umayyah di Damaskus, nah, pindah Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, silahkan kalian buka lagi buku kalian. Nah, poin-poin yang bisa ambil di sini adalah yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil meloloskan diri pada tahun 755. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah salah satu penerus, ya, Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada waktu itu. Nah, akhirnya ketika Bani Abbasiyah itu hadir, nah, berusaha melakukan pemberontakan, dan Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil meloloskan dirinya. Dan kemudian saat ia meloloskan diri, ia masuk ke Andalusia, Spanyol. Nah, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan pemerintahan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai amir atau pemimpin di Andalusia. Ya, Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah pemimpin atau amir pertama di periode Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Nah, kemudian pusat kekuasaannya berada di Cordoba. Nah, itu jadi untuk amir-amir dari Daulah Andalusia ini tidak bisa masukkan. Silahkan bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Jadi di situ ada periode-periodenya selama berada di Andalusia. Nah, mungkin sampai di sini materi kita untuk sejarah awal, ya, dari periode Daulah Umayyah di Damaskus dan periode Daulah Umayyah di Andalusia. Bagaimana untuk perkembangan ilmu pengetahuannya? Nah, perkembangan ilmu pengetahuannya sangat pesat di sana. Nah, sini sudah bisa masukkan. Silahkan kalian baca sejarah tersebut di buku kalian atau di buku-buku sejarah atau di referensi-referensi lainnya sebagai penguat dari ilmu pengetahuan kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian